Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Fadilah Fahmi dari kelas PSG. Saya akan menyampaikan hasil resuman materi saya, materi teknologi informasi bank syariah dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Yang pertama yaitu tren teknologi komputer di bank. Teknologi adalah media untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing. Sedangkan teknologi komputer di bank adalah suatu peningkatan kualitas dan daya saing dalam pelayanan bank terhadap nasabahnya. Teknologi di era globalisasi ini sudah sangat berkembang. Banyak perusahaan-perusahaan yang melirik dunia teknologi dengan bergabung bersama di dalam usaha teknologi informasi. Tidak tertinggal juga pada dunia perbankan. Pada Bank di Indonesia sendiri, salah satunya Bank Mandiri Syariah telah menerapkan tren teknologi komputer di bank dengan munculnya pelayanan pada internet banking atau m-banking. Pada internet banking atau m-banking terdapat banyak fitur-fitur layanan seperti BSM banking, BSM mobile banking, BSM card, BSM SMS banking, BSM electronic payroll, dan BSM e-money. Dengan adanya internet banking, diharapkan dapat menekan jumlah antrian yang melebihi kapasitas pelayanan dalam perbankan. Information Communication Technology atau ICT. Aspek teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh sebab itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Keuntungan ICT dalam dunia perbankan yaitu: satu, dapat melayani nasabah dengan mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan. Dua, nasabah dapat melakukan kegiatan perbankan secara mandiri dengan memperhatikan aspek keamanan. Yang ketiga, layanan secara mandiri berupa administrasi rekening, pengelolaan keuangan, dan otorisasi transaksi. Yang keempat, layanan menjadi praktis seperti administrasi rekening menjadi lebih mudah. Yang kelima, transaksi lebih cepat dan aman. Yang keenam yaitu untuk membantu nasabah dalam pengelolaan uang yang lebih bijak seperti perencanaan keuangan, penggunaan kebutuhan pribadi, dan edukasi keuangan. Kemudian perkembangan teknologi komputer di dunia bisnis dan perbankan. Perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa seperti: satu, adanya transaksi berupa transfer uang via mobile atau via teller. Yang kedua, adanya ATM, auto teller machine, pengembalian uang secara cash secara 24 jam. Yang ketiga, penggunaan database di bank. Dan yang terakhir, sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor bank. Dengan adanya jaringan komputer, hubungan atau komunikasi kita dengan klien lebih hemat, efisien, dan cepat. Kemudian kriteria pemilihan teknologi perangkat lunak perbankan. Lembaga keuangan di Indonesia termasuk bank sudah lebih cepat dan intensif dibandingkan sektor atau jenis industri lainnya dalam menerapkan teknologi komputer dalam memberikan pelayanannya ke nasabah. Jasa-jasa ini meliputi pembayaran komputerisasi, pemindahan dana melalui komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi datanya, jasa penyetoran dan pengambilan dana secara otomatis melalui ATM atau berbagai jenis kartu plastik, home banking dan internet banking, serta fasilitas pelayanan lainnya. Beberapa contoh jenis teknologi komputer tersebut diantaranya mesin automated teller machine (ATM), berbagai jenis kartu kredit, point of sales, electronic fund transfer system, dan otomatisasi clearing. Berikutnya kriteria pemilihan teknologi software komputer di perbankan. Yang pertama, kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. Jenis dan klarifikasi data bank yang relatif banyak harus bisa ditampung oleh software yang akan digunakan, termasuk pertimbangan segi keamanan datanya. Yang kedua, keluasan atau flexibility.
Operasional bank selalu berkembang dengan kebutuhan yang berubah-ubah dan mungkin bertambah di kemudian hari, walaupun informasi dasarnya tetap sama. Yang ketiga, sistem keamanan. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, agent of trust, bank memerlukan sistem keamanan yang handal untuk menjaga kerahasiaan data atau keuangan nasabah. Nah, serta mencegah penyalahgunaan data atau keuangan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, kemudahan penggunaan atau user friendly. Yang kelima, sistem pelaporan reporting system. Yang keenam, aspek pemeliharaan. Yang ketujuh, source code, yaitu kode. Yang kedelapan yaitu struktur informasi dan hubungan antar sub sistem aplikasi bank. Ketersediaan teknologi dan dampaknya. Jadi ada dua, yaitu jadi ada tiga. Ada dua yang internet dan intranet. Internet merupakan jaringan media informasi global untuk umum berkecepatan tinggi yang menghubungkan setiap PC dengan PC lain melalui modem. Manajemen operasinya pun diatur melalui penyedia jasa internet ISP yang terhubung dengan international internet gateway, sehingga setiap individu dengan PC yang dilengkapi modem yang berkomunikasi, bertukar informasi, atau hanya sebatas mencari informasi keseluruhan belahan dunia. Yang kedua, intranet. Komunikasi untuk keperluan internal yang mampu membuat sesama karyawan dapat bertukar informasi dan bertukar pengetahuan ataupun media penyampaian informasi kebijakan perusahaan pengganti majalah, bulletin di internal perusahaannya, private network. Nah, yang ketiga kemudian yang ketiga yaitu e-commerce. Ini ada kesalahan penulisan ya, 1 2 3 ini aslinya yang ketiga dan 4 yang kelima. Mohon maaf. Yang pertama yaitu e-commerce merupakan yang ketiga yaitu e-commerce merupakan aplikasi perdagangan yang memanfaatkan fasilitas internet yang menjadikan setiap individu atau perusahaan dapat secara langsung tersambung secara digital ke perusahaan ataupun individu lainnya untuk melakukan transaksi bisnis. Dan yang keempat itu World Wide Web atau WWW, entitas yang paling cepat tumbuh dalam fasilitas internet yang menyediakan fasilitas dan kemudian untuk membuka atau mengirim informasi melalui saluran link hypertext. Dengan entitas ini memudahkan setiap komputer yang terhubung ke web secara cepat mendapat akses informasi umum dari setiap komputer lainnya di internet, walaupun jumlah informasinya ya banyak atau dari tempat yang jauh. Yang terakhir yaitu extranet, jaringan komunikasi yang dibangun dari saru perusahaan ke perusahaan lainnya untuk saling bertukar informasi, bertransaksi dari dan ke supplier, pelanggan, dan pelaku bisnis lainnya. Resiko pada perbankan. Resiko data, resiko sistem aplikasi, resiko pengetahuan teknologi, resiko fasilitas yang dimiliki bank, dan resiko nasabah. Yang kemudian yaitu penggunaan teknologi di dunia bisnis dan perbankan. Yaitu e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Yang berikutnya yaitu e-banking. E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini adalah kegiatan yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Ada 3 tingkatan internet banking. Yang pertama itu entry informasional atau informasional, yaitu tingkatan atau tahapan yang paling sederhana yang hanya menyediakan informasi statistik mengenai bank tersebut serta jasa atau produk yang ditawarkan. Tingkat ini tidak lebih dari sekedar brosur elektronik dari suatu bank. Tingkat risikonya sangat rendah karena tidak terhubungkan dengan database bank.
Yang kedua, intermediase atau komunikatif, yaitu pelayanan yang lebih luas daripada sekedar informasi, karena nasabah dapat melakukan interaksi dengan bank penyedia jasa internet secara terbatas. Dalam tahapan ini sama sekali tidak ada execution of transaction. Tingkatan ini memiliki resiko yang lebih besar dari sekedar informasional website. Yang ketiga, advance atau transaction adalah tingkatan yang paling lengkap dan dapat menampilkan seluruh transaksi yang diperlukan oleh nasabah termasuk transfer dana, pembayaran tagihan dan lain-lain, seperti layaknya pelayanan kecuali counter atau ATM kecuali penarikan kas. Seperti layaknya pelayanan melalui counter atau ATM kecuali penarikan kas. Saluran e-banking, ATM, Automated Teller Machine atau anjungan tunai mandiri. Ini adalah saluran e-banking paling populer. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Kemudian internet banking ini termasuk saluran teranyar e-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer, PC atau PDA. Berikutnya, phone banking ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Yang terakhir, SMS banking. Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Kemudian produk atau jasa yang ditawarkan melalui internet banking. Yang pertama, informasi saldo, transfer, bukan rekening, payment gateway, clearing, trade service and finance, penutupan rekening dan transaksi lainnya. Kemudian jenis transaksi yang ditawarkan e-banking, yaitu ada ATM, ada computer banking, ada debit or check card, kartu kredit, direct deposit, mengetahui tabungan, bill payment direct, electronic bill presentment and payment, electronic check conversion, prepaid card, electronic fund transfer, payroll card, pre-authorized debit or automatic bill, dan smart card. Jenis teknologi yang ditawarkan di banking. Yang kedua yaitu sistem keliling. Ini ada satu kesalahan penulisan, mohon maaf lagi. Ini yaitu sistem keliling di Indonesia. Pengertian clearing adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran digital. Pengertian clearing menurut PBI nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 ialah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik DKE antara peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tersebut. Tujuan dan manfaatnya sistem clearing yaitu tujuan diterapkannya SKNBI yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia pada penyelenggaraan clearing di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Manfaat yang diperoleh yaitu satu, bagi Bank Indonesia efisiensi waktu dan biaya, tersedianya jangkauan transfer antar bank, memenuhi prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Yang kedua, bagi bank efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Karakteristik ada beberapa penyelenggara sistem clearing nasional Indonesia SKNBI dan PKN dan PKL. Penyelenggaraan SKNBI terdiri dari dua subsistem yaitu clearing debit dan clearing debit. Adapun clearing debit itu yaitu kegiatan clearing
penyerahan dan clearing pengembalian. Digunakan untuk transfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit yang diselenggarakan secara lokal di setiap wilayah clearing oleh PKL. Kemudian clearing kredit yaitu digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat paperless. Penyelenggaraan clearing kredit dilakukan secara nasional oleh PKN. Kemudian jadwal clearing menyikapi adanya PPKM darurat yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, Bank Indonesia menyesuaikan kegiatan operasional dan layanan publik, yang salah satunya adalah memperlakukan sistem clearing nasional di Indonesia. Kemudian sistem informasi perbankan syariah. Sifat operasional aplikasi. Seorang pakar Inggris bernama McCall merumuskan kualitas produk operation sebagai berikut. Correctness yaitu sejauh mana suatu aplikasi memenuhi spesifikasi atau objektifis dan users. Reliability yaitu kemampuan sebuah aplikasi melaksanakan kemampuan sesuai dengan fungsinya dan ketelitian yang akurat. Kemudian efisiensi yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul yang saling berkaitan dengan memudahkan user membuat turunan produk. Kemudian integrity yaitu sejauh mana akses ke aplikasi dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan, seberapa tingkat akurasi dan tingkat security yang dimiliki. Kemudian terakhir usability yaitu faktor yang menentukan sejauh mana kemudahan user mempelajari, menggunakan dan mengerti. Kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan. Faktor pokok yang harus dipertimbangkan adalah maintainability yaitu usaha untuk menemukan perbaikan dari kesalahan maupun usaha yang untuk melakukan perubahan. Flexibility yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi, terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal operasional. Kemudian testability yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan bisnis, comply dengan regulasi yang ada dan lain sebagainya. Daya adaptasi software terhadap lingkungan baru untuk meningkatkan daya saing era globalisasi perbankan syariah memiliki 4 strategi yang diterapkan di perbankan syariah, yaitu yang pertama membentuk SDI berkualitas, yang kedua ekspansi segmen pasar bank syariah, segmentasi pasar perbankan syariah di Indonesia, yang ketiga akselerasi produk perbankan syariah, yang keempat penggunaan sistem IT. Cukup sekian penyampaian resum yang saya buat dari materi pertemuan 2 sampai pertemuan 6 ini. Terima kasih kepada Bu dosen yang sudah memberikan materi dan kesempatan untuk membuat video ini, dan juga untuk para penonton video ini nanti jika ada kesalahan ataupun kurangnya pas dalam penyampaian, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.